Halo, selamat pagi adik-adik. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita. Sebelum itu, ada beberapa hal yang harus kita persiapkan ya, sebelum ibadah ini dimulai. Yang pertama, kita harus menyiapkan hati untuk dapat menerima firman Tuhan dengan baik. Yang kedua, siapkan juga Alkitab agar kita dapat membaca firman Tuhan. Yang ketiga, pastikan kuota internet teman-teman mencukupi agar ibadah boleh berjalan dengan baik. Dan yang keempat, sebelum kita memulai ibadah kita, jangan lupa untuk berdoa agar ibadah ini selalu diberkati dari awal, pertengahan, hingga sampai dengan akhirnya. Selamat beribadah, teman-teman. Mari adik-adik, kita mensyukuri kebesaran Tuhan, terutama dalam seminggu berjalan. Saatnya kita berkumpul untuk beribadah, memuliakan Tuhan, dan memuji namanya. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang Mari adik-adik kita bersatu dalam doa. Ya Bapa yang baik, saat ini kami anak-anakmu berdoa, memohon kasih dan karunia-Mu supaya Engkau hadir di tengah kami. Kami yang akan memulai ibadah pada hari ini berserah dalam tangan-Mu, supaya Engkau memberikan penyertaan serta hikmat dan berkat-Mu melalui ibadah yang kami lakukan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya hanya kasih setia-Mu yang menyertai kami mulai dari hari ini hingga selama-lamanya. Amin. Pembacaan Mazmur terambil dari Mazmur 91 ayat yang ke-9 hingga ke-16. Sebab Yahweh ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Tuhan, ajarkanlah kehendak-Mu, nyatakan jalan-Mu dan firman-Mu. Ku serahkan hidupku pada bimbingan-Mu, dekatkan diriku kepadamu. Teman-teman, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu kepada kehidupan kami hingga saat ini ya Tuhan. Ya Tuhan, sekarang kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Sertailah kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat mengerti firman-Mu dengan baik ya Tuhan. Dan juga kami dapat mengaplikasikan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari.
Sertalah kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Matius 8 ayat 1-4. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkan dirimu kepada Pak Imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Teman-teman, saat ini kita telah memasuki hari ke-24 di tahun yang baru, di tahun 2021 ini. Tetapi teman-teman, 24 hari kita menjalani kehidupan di tahun yang baru ini, ternyata situasinya masih sama dengan tahun 2020. Masih ada pandemi COVID-19, bahkan sekarang pun bermunculan bencana-bencana alam di berbagai wilayah di Indonesia. Dan juga adanya tragedi kecelakaan pesawat Sriwijaya Air. Tentu ketika kita memulai tahun yang baru ini dengan beberapa hal yang cukup menyedihkan bagi kita, hal tersebut pasti menimbulkan pertanyaan bagi kita semua. Apakah yang sebenarnya sedang terjadi? Apakah Tuhan masih menyertai manusia? Masih adakah mujizat-mujizat yang Tuhan berikan kepada manusia? Serta, apakah yang harus kita lakukan di masa-masa yang cukup menyedihkan bagi kita? Nah, teman-teman, bacaan pada hari ini mencoba untuk menolong kita menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Bacaan hari ini menceritakan tentang seseorang yang sakit kusta yang datang kepada Yesus untuk memohon sebuah kesembuhan. Jadi ceritanya, ketika Yesus setelah selesai berkhotbah di bukit, ada seseorang yang sedang sakit kusta yang mendatangi Yesus. Ia mendatangi Yesus untuk memohon sebuah kesembuhan. Nah, teman-teman, ketika seseorang yang sakit kusta itu memohon kesembuhan kepada Yesus, ia memohon kesembuhan tersebut tidak dengan paksaan, tetapi ia memohon kesembuhan dengan kerendahan hati. Hal tersebut terlihat ketika seseorang yang sakit kusta itu berkata kepada Yesus, "Tuan, jika Tuan mau, maka sembuhkanlah aku." Dan Yesus pun menjawab, ia mau. Ia mau menyembuhkan orang yang sedang sakit kusta itu. Dan tidak hanya mau menyembuhkan, Yesus pun mau menyentuh orang yang sedang sakit kusta itu. Hal tersebut berbeda, teman-teman, dengan orang-orang lain, di mana orang-orang lain tidak mau menyembuhkan atau membantu menyembuhkan orang yang sedang sakit kusta itu, dan juga tidak mau menyentuh orang yang sedang sakit kusta. Karena orang yang sakit kusta pada saat itu dianggap sangat najis. Jadi teman-teman, pada saat itu, orang yang sedang mengidap penyakit kusta itu sangat dijauhi oleh orang-orang. Karena seperti yang tadi kakak bilang, mereka dianggap sangat najis. Karena dianggap sangat najis, makanya orang tidak berani untuk mendekati mereka. Karena mereka takut tertular, dan juga mereka menganggap bahwa ketika seseorang sedang mengidap penyakit kusta, maka ia sedang mendapat kutukan. Jadi penyakit kusta itu juga dapat diartikan sebagai sebuah kutukan. Makanya orang-orang benar-benar tidak mau mendekati seseorang yang sedang mengalami atau mengidap penyakit kusta. Nah, tetapi seperti yang tadi
kakak ceritakan dan juga seperti yang Alkitab kisahkan, bahwa Yesus justru mau menyembuhkan dan menyentuh orang yang sedang sakit kusta itu. Ketika orang yang sedang sakit kusta itu akhirnya sembuh, Yesus pun memerintahkan untuk tidak memberitahu kepada orang-orang bahwa yang menyembuhkan ialah Yesus itu sendiri. Tetapi teman-teman, Yesus justru menyuruh orang kusta yang sudah sembuh itu untuk pergi dan menunjukkan dirinya kepada para imam. Dan juga ia disuruh atau diperintahkan untuk memberikan persembahan seperti yang diajarkan oleh Musa. Teman-teman semua, ketika Yesus memerintahkan orang yang sedang sakit kusta itu, yang sudah sembuh itu, untuk pergi menunjukkan dirinya kepada para imam dan orang lain, hal tersebut ingin menunjukkan bahwa sebenarnya ketika seseorang sedang sakit apapun itu, orang tersebut bisa sembuh dengan mujizat yang diberikan oleh Yesus. Karena Tuhan Yesus sangat memiliki kuasa yang begitu besar sehingga ia mampu melakukan hal apapun, termasuk melakukan penyembuhan terhadap orang yang sedang sakit kusta, di mana pada saat itu ketika orang sedang mengidap penyakit kusta sudah pasti dianggap tidak akan sembuh. Nah, teman-teman, dari kisah tersebut, pertanyaan-pertanyaan dan kebingungan-kebingungan kita atas kejadian-kejadian seperti pandemi COVID-19 yang tak kunjung henti hingga sekarang, lalu terus bermunculannya bencana alam di berbagai wilayah di Indonesia, dan juga tragedi kecelakaan pesawat, kisah tersebut membantu kita dalam mencari jawaban. Ketika sampai saat ini kita masih bisa mengikuti IHMPT dan mengikuti segala proses pembelajaran di sekolah, walaupun kita harus mengikuti dengan sistem online. Tetapi teman-teman, hal tersebut menunjukkan bahwa Yesus tetap hadir dan selalu menyertai kita, umat manusia. Mujizat-mujizat Yesus pun juga tampak terlihat di kondisi saat ini, walaupun kita seringkali tidak merasakan atau tidak menyadarinya. Contohnya adalah ketika awal pandemik COVID-19 berlangsung, banyak orang yang mengatakan bahwa ketika seseorang telah terpapar oleh penyakit COVID-19 atau virus COVID-19, orang tersebut akan susah untuk mengalami kesembuhan dan akan berujung dengan kematian. Tetapi nyatanya teman-teman dapat kita lihat bersama bahwa sampai saat ini banyak sekali orang-orang yang terpapar oleh COVID-19 dapat sembuh. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih adanya mujizat bagi kita di tengah pandemik saat ini. Mujizat tidak hanya bagi orang-orang yang terpapar oleh COVID-19. Mujizat bagi kita pun juga masih ada sampai saat ini. Ketika kita sedang mengalami sakit-sakit yang ringan, seperti batuk, atau pilek, atau demam, dan kita dapat sembuh dari penyakit tersebut, kita pun telah mendapatkan mujizat kesembuhan dari Tuhan. Tidak hanya hal tersebut, teman-teman, ketika sampai saat ini kita tidak terpapar oleh COVID-19, walaupun di sekitar kita banyak sekali virus-virus yang ada, tetapi kita tidak terpapar dan itu membuktikan bahwa mujizat masih ada bagi kita. Lalu juga teman-teman, mulai hadirnya vaksin sebagai upaya untuk mengatasi pandemi COVID-19. Itu merupakan salah satu mujizat yang Tuhan berikan bagi umat manusia untuk melewati masa pandemik ini. Nah, teman-teman, kita juga sebenarnya bisa meminta mujizat-mujizat lain kepada Tuhan Yesus. Tidak hanya mujizat-mujizat mengenai kesembuhan, tetapi mujizat-mujizat lain pun dapat kita minta kepada Tuhan Yesus. Tetapi teman-teman, tentunya kita harus meminta dengan penuh kerendahan hati. Seperti apa yang dilakukan oleh orang kusta pada bacaan kita hari ini.
ia meminta kesembuhan dengan kerendahan hatinya. Ketika ia meminta dengan kerendahan hati, maka Yesus pun mau untuk menyembuhkannya. Sama seperti kisah tersebut, teman-teman, ketika kita mengharapkan mujizat dari Tuhan Yesus, tentu kita juga harus meminta dengan kerendahan hati. Contohnya, ketika kita ingin mendapatkan nilai bagus dalam sebuah ujian, tetapi kita tidak mempersiapkan diri dengan baik atau kita tidak belajar, tentu kita tidak akan mendapatkan sebuah mujizat untuk mendapatkan nilai yang bagus dalam sebuah ujian. Lalu juga teman-teman, ketika kita berharap atau mengharapkan sebuah mujizat agar kita tidak terpapar oleh virus COVID-19, tetapi nyatanya kita tidak hidup dengan pola hidup yang sehat, dan juga kita tidak menjaga protokol kesehatan, seperti tidak memakai masker, tidak rajin mencuci tangan, ataupun juga justru kita sering berpergian dan kumpul-kumpul di tempat keramaian, tentu mujizat tersebut pun tidak akan ada bagi kita. Namun teman-teman, ketika kita mengharapkan mujizat mendapatkan nilai yang bagus dalam sebuah ujian, dengan kita rajin belajar, dan juga kita mengharapkan sebuah mujizat agar pandemi COVID-19 berhenti dan kita terbebas dari paparannya dengan cara hidup dengan pola hidup sehat dan juga menjaga protokol kesehatan, tentu mujizat tersebut akan hadir bagi kita. Karena teman-teman, rajin belajar dan cara hidup yang sehat merupakan salah satu bentuk kerendahan hati bagi kita. Nah, teman-teman, ketika kita telah mendapatkan mujizat dari Tuhan, kita pun wajib bersyukur. Karena ketika kita mendapatkan sebuah mujizat dari Tuhan, hal tersebut dapat diartikan bahwa kuasa Tuhan nyata di segala kehidupan kita. Nah, teman-teman, oleh karena itu, pada hari ini kita belajar bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai kita dalam situasi dan kondisi apapun. Mujizat-mujizat Tuhan pun juga hadir bagi kita. Semuanya itu tidak akan hilang dari kehidupan kita apabila kita terus berharap kepada Tuhan Yesus dengan segala kerendahan hati kita. Tidak hanya berharap, teman-teman, kita juga harus terus bersyukur ketika Tuhan selalu menyertai kita, menjawab doa kita, dan juga ketika Tuhan memberikan mujizatnya bagi kita semua. Namun teman-teman, kita juga harus tetap selalu bersyukur ketika Tuhan belum memberikan jawaban-jawaban atas doa kita. Kuasa Tuhan Yesus sangat besar, sehingga tidak ada yang mustahil baginya. Dan juga mujizat-mujizat akan selalu hadir bagi orang-orang yang selalu percaya dan berharap kepadanya. Amin. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidup yang mulia dalam daya maka bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Mari kita berdoa syafaat.
Kami menaikkan syukur kepadamu, ya Bapa, atas anugerah-Mu yang begitu baik bagi kami, memberikan hari Minggu di mana kami boleh tetap bersekutu dan beribadah kepadamu. Meskipun kami terpisah dari rumah masing-masing, Engkau selalu berkenan memberikan sarana yang terbaik untuk kami tetap memuji dan membesarkan nama-Mu. Dalam doa ini, kami membawakan permohonan kami untuk bangsa dan negara. Kiranya hikmat-Mu diberikan atas para petinggi negara, atas pemerintah, atas para anggota parlemen, ataupun para pemuka agama. Mereka boleh menjadi teladan bagi rakyat dan bangsa ini dipimpin menuju kesejahteraan dan kemakmuran. Segala usaha menanggulangi pandemi dan berbagai bencana yang melanda Engkau berkati, hingga terlaksana dengan penuh kearifan, dilakukan dengan penuh tanggung jawab, terlebih cinta kasih, agar dapat menolong meringankan beban bangsa ini. Dan jikalau Engkau berkenan, maka Indonesia beroleh jalan keluar dari segala kesulitan saat ini. Mohon berkat atas gereja-gereja-Mu di seluruh dunia, khususnya di Indonesia. Engkau mendengar doa-doa dan seruan kami yang percaya kepadamu. Biar dalam situasi apapun, khususnya masa-masa sulit ini, gereja tetap Engkau teguhkan menjadi pembawa damai, sukacita, penghiburan, serta pertolongan yang memuliakan Kristus yang mengutus kami. Kami mendoakan persekutuan kami, Pelkat Persekutuan Teruna. Tolonglah usaha-usaha kami untuk tetap mempererat persekutuan dan beribadah kepadamu melalui media-media yang Engkau bukakan bagi kami. Lengkapilah pelayanan yang kami lakukan dengan segala keterbatasan, sehingga semakin memberkati dan dapat menjangkau setiap anggota Pelkat Persekutuan Teruna. Program-program kami kiranya berjalan dengan pelayanan yang memuliakan Engkau. Membawakan dalam doa ini kami sekeluarga besar Pelkat PT. Mohon diberkati dalam kehidupan kami, para teruna maupun pelayan. Bagi yang berada dalam gumul sakit, duka cita atau sebuah masalah, kasih Tuhan menghampiri kami, sehingga ada sabar, ada kekuatan iman untuk tetap berpengharapan, bersyukur dan memuji Tuhan. Bagi yang sedang Engkau anugerahkan sebuah keberhasilan, kelepasan dari masalah ataupun pertambahan usia, sukacita kami sungguh terlengkapi dengan penyertaan dan berkat-berkat-Mu. Kami bawa doa ini, doa permohonan kami, syukur kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah sempurna yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami sudah tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mazmur 52 ayat 11. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab Engkau yang bertindak, karena nama-Mu baik. Aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang Kau kasihi. Beri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamatku.
padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Yesus, inilah persembahan yang kami sudah kumpulkan. Berkatilah persembahan ini sehingga berguna bagi pelayanan kasih-Mu dan kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, berlibur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Teman-teman semua, untuk menutup ibadah kita pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu di sepanjang ibadah kami, sehingga ibadah kami ini dapat berjalan lancar dari awal hingga akhir. Ya Tuhan, tadi kami sudah mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Sertailah kami ya Tuhan, sehingga kami dapat tetap melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami dan juga melanjutkan kehidupan kami. Sertailah kami Tuhan di sepanjang aktivitas kami dan kehidupan kami ke depannya. Ya Tuhan, kami juga memohon agar Engkau terus memberikan berkat-berkat-Mu bagi kami dan sesama kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.